Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu tidak ingin bangun lagi dari tempat tidur? Bukan karena malas, tapi karena hidup terasa sudah tidak lagi menyenangkan. Saat kamu menangis, tapi tak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Dan merasa bahkan doa-doamu tak lagi didengar. Seolah-olah langit telah mengunci semua pintunya. Begitulah aku dulu. Hancur, lelah, dan kosong. Hingga akhirnya, aku menemukan satu kalimat pendek yang mengubah segalanya. Perbanyaklah sholawat. Sebab dalam pujian kepada Nabi, tersembunyi pintu-pintu yang terkunci selama ini. Aku akan ceritakan padamu, bagaimana satu kalimat ini membuka jalan yang dulu terasa mustahil dan mengembalikan cahaya ke dalam hidupku. Saksikan sampai akhir untuk menemukan rahasia di baliknya. Sebuah cerita dari titik terendah. Namaku, sebut saja si Fulan. Usiaku 29 tahun. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Aku pernah punya segalanya. Pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan swasta yang menjanjikan. Istri yang lembut dan selalu mendukung. Dan seorang anak laki-laki yang lucu, cerdas, dan menjadi sumber kebahagiaan kami. Aku pikir aku sudah menguasai hidup. Aku sudah berada di puncak. Namun, hidup tidak selalu ramah pada orang yang terlihat bahagia. 3 tahun lalu, dalam waktu hanya 1 bulan, semuanya runtuh seperti tumpukan kartu yang ditiup angin. Pertama, perusahaan tempatku bekerja tiba-tiba bangkrut. Aku di PHK. Ini pukulan telak. Padahal saat itu, aku sedang mencicil rumah impian kami dan juga kendaraan. Penghasilan yang tadinya stabil, kini hilang seketika, dan beban cicilan terasa mencekik leher. Tak lama setelah itu, anakku jatuh sakit. Diagnosa dokter sungguh memelihkan, kelainan darah. Biaya pengobatannya tidak sedikit, dan kami harus mondar-mandir ke rumah sakit untuk berbagai tes dan perawatan. Setiap hari, tagihan menumpuk, dan tabungan terkuras habis. Puncaknya, istriku tak kuat. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Bukan karena dia jahat, bukan juga karena dia tak lagi mencintaiku. Dia hanya sudah terlalu hancur. Dia juga membutuhkan sandaran, dan saat itu, aku tidak bisa lagi menjadi penopangnya. Aku terlalu sibuk menyelamatkan diriku sendiri dan tenggelam dalam kesedihan. Ia pergi dengan air mata yang sama pedihnya dengan air mataku. Sujud di tengah kekosongan. Bayangkan, kamu duduk di teras rumah kontrakan yang hampir habis masa sewanya. Tanganku menggenggam resep obat yang tak sanggup kubeli, yang harganya lebih mahal dari seluruh uang yang kumiliki. Di dalam, anakku kecil terbaring lemah, matanya sayu, memanggil-manggil. Abi, aku lapar. Abi. Saat itu, aku hanya bisa sujud. Bukan karena khusyuk, bukan karena sholat. Aku sujud karena aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku sudah kehabisan akal, kehabisan tenaga, dan kehabisan harapan. Di lantai yang dingin, aku menumpahkan semua rasa putus asa. Ya Allah, aku bukan hamba yang baik. Aku hamba yang lalai, yang sering lupa. Tapi aku tidak ingin kehilangan semuanya, ya Allah. Aku tidak ingin kehilangan anakku. Dalam kegelapan malam, di antara keputusasaan yang begitu pekat, entah bagaimana, aku teringat sesuatu yang pernah aku abaikan. Sesuatu yang dulu sering kudengar waktu kecil. Namun sejak dewasa, aku terlalu sibuk mengejar dunia hingga aku melupakannya. Itu adalah sholawat. Kini, di titik terendah dalam hidupku, aku mengucapkannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku mengucapkannya pelan, sambil menangis. Tidak 1000 kali, tidak ratusan kali, hanya 10 kali saja. Tapi dengan hati yang hancur, tulus, dan penuh harapan yang rapuh. Setiap kalimat sholawat yang aku ucapkan terasa seperti tetesan air di tengah gurun pasir. Jalan menuju ketenangan dan keajaiban. Esoknya, aku melanjutkan. Setiap selesai sholat, aku bersolawat. Dalam hati, di jalan, saat aku berjalan tak tentu arah. Dalam tangisan, di antara rasa lapar dan harapan, aku selalu bersolawat. Hari kelima,
tak ada keajaiban. Telepon tidak berdering, keajaiban tidak datang. Hari ke-10, belum ada juga keajaiban. Kondisi anakku masih sama, cicilan rumah masih menunggak, dan istriku belum kembali. Namun anehnya, sesuatu yang tak kasat mata mulai berubah. Hatiku mulai tenang. Aku tidak lagi merasa sendirian. Beban yang begitu berat di pundakku terasa sedikit lebih ringan. Sholawat telah menjadi teman setiaku dikala tak ada lagi yang bisa menemani. Ia menenangkan jiwaku yang gundah, seperti embun pagi yang menyejukkan. Hari ke-13, telepon berdering. Nomor yang tidak dikenal. Assalamualaikum Pak Fulan. Kami dari lembaga sosial. Ada yang merekomendasikan Bapak untuk kami bantu. Bolehkah kami bantu biaya pengobatan anak Bapak? Aku terdiam. Lututku gemetar. Air mataku tumpah. Itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah sebuah permulaan. Dari sana, seperti gerbang yang terkunci terbuka. Keajaiban-keajaiban lain mulai datang. Orang-orang mulai datang menghampiriku. Seorang teman lama yang entah kenapa tiba-tiba mengingatku dan menawarkan bantuan. Peluang kerja kecil-kecilan mulai bermunculan. Aku mencoba berdagang online, dan tiba-tiba daganganku laku keras. Kembali ke rumah. Puncak dari semua keajaiban itu adalah ketika suatu sore, istriku datang kembali. Dia berdiri di depan pintu, matanya berkaca-kaca, dan berkata, "Aku ingin mencoba lagi. Aku ingin kita bersama-sama lagi." Semuanya datang bukan karena aku hebat, bukan karena aku pintar, bukan juga karena aku memiliki koneksi yang luas. Semuanya datang karena aku kembali pada sesuatu yang lama kutinggalkan, yaitu sholawat. Sahabatku sekalian, sholawat bukan mantra, bukan juga sulap. Ia adalah jembatan cinta antara kita dan Rasulullah. Dan siapapun yang berjalan di atas jembatan itu, maka Allah akan bukakan jalan keluar di tengah kemustahilan. Jika hari ini kamu lelah, jika hatimu sedang kosong, jika semua pintu sudah kamu ketuk dan tetap tertutup, cobalah bersolawat. Ucapkanlah dengan perlahan, dari hati yang paling dalam, dari hati yang terluka, karena bisa jadi, itulah suara yang akan mengguncang arsy. Suara yang akan membuat Allah berkata, "Buka pintu bagi hambaku." Jujur saja, jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita terus saling memuatkan lewat kisah-kisah yang penuh makna. Karena kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.